Hasto sendiri sudah dia tahu diri harus berhenti jadi sekjen. Bu, calonnya itu ada Bambang Pacul, Ahmad Basarah, dan Utut Adianto. Ya kan, ini apakah Mas Hasto akan treble menjadi sekjen PDI Perjuangan atau ada wajah baru? Salah satu dari mereka ini ada yang dikunci keluarga Solo, maka posisi sekjen itu jadi incaran. Kira-kira kapan video yang berisi fakta dan informasi itu akan disampaikan secara terbuka? PDIP menjadi oposisi meletakkan dirinya sebagai kekuatan mitra strategis. Artinya apa? Ada sebuah ruang negosiasi kepentingan di sana. Kalau Hasto itu sebagai laki-laki sejati, apa yang diucapkan langsung dilaksanakan. Bukan hanya membuat kegaduhan, lalu membiarkan kegaduhan ini menjadi perdebatan di masyarakat. Internal itu. Dan saya pikir level Mas Hasto itu cukup strategik. Oke. Dia adalah pintu utama yang bisa langsung masuk ke dalam jantung kekuasaan di PDIP, yaitu Bu Mega. Karena kita tahu sendiri Mas Hasto adalah seorang sekjen, sekaligus juga ideolog, dan juga memiliki pengaruh yang sangat kuat, signifikan, sangat kuat dalam konteks struktur maupun kepada pengambilan keputusan strategis di Bu Megawati. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Kali ini kita tetap membahas tentang PDIP. Ya, akhirnya akhir-akhir ini ya, kalian lihat nggak komentar-komentar dari orang-orang PDIP, atau mungkin kalian nonton PDIP Ibu Ketum ya, seakan-akan ada orang yang mereka persepsikan, ada orang yang pengen mengayut-ayut partai gitu ya, atau mengobok-obok partai. Bagi Ibu Ketum tidak mungkin akan menyebut Jokowi langsung gitu kan, nggak mungkin, pasti dia akan menyindir sana dulu, sana sini gitu. Nah ini dengar dari kader-kader mereka, dari Deddy Sitorus dan juga Hasto Kristianto ya, itu dengan gamblang menyebut nama Jokowi sebagai orang yang ingin merusak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Padahal sekarang ini yang paling berkuasa adalah Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, bukan Joko Widodo. Pertanyaannya yang beberapa video kita buat juga sama sih. Kenapa PDIP itu lunak kepada Prabowo dan keras kepada Pak Jokowi? Padahal yang harus mereka khawatirkan, yang punya potensi untuk mengaut-ngaut partai, justru Pak Prabowo Subianto, bukan Jokowi teman-teman. Jokowi itu nggak punya power apapun. Jadi atas dasar apa mereka panik dan khawatir juga gitu ya, ataupun sampai was-was. Kalaupun misalnya Pak Jokowi itu yang akan mengaut-aut partai mereka ya, jadi kita tahu dasarnya teman-teman. Oke, mari kita simak dulu video berikut ini. Hasto sendiri sudah dia tahu diri harus berhenti jadi sekjen. Udah 2 kali. Ya, dan belum pernah terjadi dalam sejarah PDI. Ada dulu 1,5, Alexander Litai. Ya. Alexander Litai. Kasus khusus lah itu. Ya, kasus khusus. Ya, hampir sama dengan dia ini gitu loh. Jadi kemudian siapa yang mau kemudian jadi apa? Saya pikir stoknya itu banyak. Sebagai senior sendiri partai, aku lihat tuh serang banyak kali anak-anak muda atau yang kader-kader PDI yang jagoan-jagoan. Ambillah Baskara, ambillah Adian itu 70, ambillah ada TB, ada si Utut, ada banyak lah. Aku sendiri terus terang yang mengikuti partai ini puluhan tahun. Ini yang paling aku lihat. Kader-kadernya, iya. Berkualitas gitu. Prediksi kader PDIP pengganti posisi Sekjen Hasto.
Guys, muncul banyak nama pengganti untuk posisi sekjen yang ditinggal Hasto Kristianto nih. Soalnya Hasto udah ditetapkan sebagai tersangka suap. Paling enggak, sampai sekarang ada 3 prediksi. Siapa aja tokoh-tokoh PDIP yang bakal jadi sekjen. Kalau menurut pengamat politik dari Indonesian Public Institute, yaitu Karyo Wibowo, calonnya tuh ada Bambang Pacul, Ahmad Basarah, dan Utut Adianto. Tapi bagi Karyono, yang peluangnya gede gantiin tuh antara Bambang Pacul atau Ahmad Basarah guys. Soalnya mereka punya kemampuan komunikasi yang baik tanpa blunder. Prinsipnya teguh dan mampu jadi roda penggerak. Kalau kita lihat paling tidak ada 2 nama nih yang bisa menjadi penantang Pak Hasto di Kongres selanjutnya, dan itu gue setuju tadi ada nama Mas Ganjar juga salah satunya yang sangat berpotensi menjadi pesaing. Ya kan, ini apakah Mas Hasto akan treble menjadi sekjen PDI Perjuangan atau ada wajah baru? Ya kan, kalau mau yang arah politiknya masih seperti Pak Hasto ya ada Pak Ganjar, ya kan, yang sangat memungkinkan dan memiliki elektabilitas loh. Betul. Dan Popularitas publik. iya kan, dukungan publiknya bagus gitu Mas Ganjar kan. Ya. Nah, tapi di sisi yang lain kalau punya spek yang mengerti dan memahami pemikiran Bung Karno, gua rasa sih Bang Ahmad Basarah gak kalah sama Pak Hasto gitu. Menurut gua Bang Basarah itu membangun image ke Bung Karnoannya itu sebelum era digital. Akhirnya untuk orang-orang sekarang itu nggak bisa melihat tuh jejak-jejak digital dan memorabilia digitalnya Bang Baskara di soal kesukarnoan. Orang-orang kayak kita yang ya abang-abang mungkin dulu aktivis apa. Kalau bicara Soekarno Pancasila itu ya Bang Basara tuh. Bang Basarah, betul. Iya kan? PDI Perjuangan itu ada faksinya. Kalau agak keras, tajam sudah pasti di bawah seseorang yang tidak pernah mau tampil di media. Prananda. Kalau agak soft, jarang mengkritik, itu sudah pasti di bawah Puan. Salah satu dari mereka ini ada yang dikunci keluarga Solo, maka posisi sekjen itu jadi incaran. Kalau posisi ketua umum, tidak mungkin lagi, karena udah dipecat. Menurut informasi narasumber gua, Ibu Mega maunya tetap Hasto. Yang sana maunya Korea, supaya jadi Hello Kitty ini PDI Perjuangan. Jadi kalau kita lihat ada narasi-narasi di kolom komentar, seneng lihat Korea adem, semoga jadi sekjen. Nah itu sudah pasti proksinya keluarga Solo. Mereka maunya itu. Si Korea ini bukan proksi, tapi terjebak dalam situasi itu. Ini namanya politik, bukan cinta-cintaan. Apa upayanya? Hasto diganggu lewat KPK. Masa sudah tersangka jauh-jauh hari pun masih ada berita penggeledahan rumah. Jadi ini muatan politisnya kental sekali. Yang kita sama sekali belum tahu ujungnya seperti apa. Apakah ditahan atau tidak, digantung, pra-peradilan, keluarga Solo itu ngotot. Orang-orang partai lain itu cerita, mereka dikumpulkan untuk membahas itu. Agak menggerutu lah, ini rapat kenapa pembahasannya gini. Ya kan ini urusan-urusan kalian, gak usah dibawa-bawa gitu loh. Memang Bapak itu sesekali join lewat video call kalau ada rapat. Jadi partai lain ini sangat menunggu pertemuan Megawati dan Prabowo supaya clear, ini bisa dibuang. Partai lain juga merasa tenang. Masalahnya belum bisa karena orang-orang hukumnya masih di sana. Maka dengan dinamika seperti ini, saran gua untuk pendukung 08, tolong jaga Bapak itu. Bapak itu bisa dijatuhkan kapan saja. Menurut informan gua di lingkaran elit, bahkan Megawati udah pada tahu apa yang akan dihadapi Bapak itu jika dia berdiri di atas kakinya sendiri. Maka PDI Perjuangan sangat menjaga. Hasto itu bisa menjadi justice kolaborator. Pernyataan Guntur Romli ini langsung disambar oleh publik. Kira-kira kapan video yang berisi fakta dan informasi itu akan disampaikan secara terbuka? Tapi kalau data dan pengakuan bahwa Hasto yang memiliki potongan-potongan video yang berisi informasi terkait dengan skandal elit kunci di negara ini tidak diungkap dan tidak disampaikan kepada penegak hukum, jangan salahkan publik kalau kemudian akan ada serangan balik yang jauh lebih dahsyat mengarah kepada Hasto. Hasto itu bisa menjadi... Kalau misal kita cermati
seharusnya penetapan tersangka seorang yang ditetapkan ya oleh KPK itu artinya sudah memenuhi 2 alat bukti. Artinya bukti permulaan maupun juga tentu teman-teman penyidik juga sudah meyakini bahwa itu sudah cukup. Maka kalau misalnya kemudian kemarin diasumsikan memang itu KPK sudah memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan. Kalau misalnya kemudian tidak dilakukan penahanan, patut diduga ada ruang kompromi di sana. Ruang kompromi. Karena kalau misal kemudian kita cermati dari apa yang dilakukan oleh KPK belakangan ini, ada semacam upaya time buying strategy. Time buying Dalam strategi konteks sampai ini, tentu tadi yang disampaikan oleh Mas Roni, salah satunya tentu 2. Pertama, terkait dengan pra-peradilan. Tentu teman-teman dari tim penasihat hukum Pak Hasto mencoba untuk mengulur waktu supaya kemudian mendapatkan kepastian dari pra-peradilan. Karena pra-peradilan itu akan menjadi sebuah ketetapan hukum yang bisa menyelamatkan muka politik, baik PDIP maupun Presiden. Nah, dalam konteks ini KPK. Tetapi juga di saat yang sama, kalau misal kemudian ini bisa diulur, kemudian nanti kemudian ada argumen baru yang lebih kuat, maka ruang menjadi bukti apakah terjadi negosiasi atau tidak, selain tadi melewati pra-peradilan adalah SP3. Tapi SP3 ini panjang. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah dinamika cukup spekulatif, tetapi kalau misal kita ikuti indikasi sejumlah statement dari elit teman-teman di PDIP, tampaknya ruang negosiasi itu terjadi ya. Karena statement-statement dari Pak Basara, Pak Hasto sendiri, Pak Pramono, Pak Pram, mitra strategis. Apa itu mitra strategis? Tidak pernah dalam sebuah sejarah PDIP menjadi oposisi meletakkan dirinya sebagai kekuatan mitra strategis. Artinya apa? Ada sebuah ruang negosiasi kepentingan di sana yang kemudian tampaknya mencoba untuk merekalkulasi kembali. Karena selama ini kalau misal kemudian PDIP berada di oposisi, dia sangat firm, sangat kuat. Kalau ada kemudian reposisi kembali, mitra strategis, maka ini sebuah indikasi awal akan terjadi oposisi setengah hati. Artinya bahwa dalam proses pengawasan, check and balances akan dinegosiasikan berdasarkan pada kalkulasi kepentingan. Apakah itu logik? Sah saja. Tapi pertanyaan gini, Mas Umam, tadi kalau Mas Hendarsam tadi mengatakan nggak ada masalah antara Pak Prabowo dengan PDIP, lalu masalahnya dengan siapa? Ini yang juga cukup unik ya. Teman-teman PDIP secara terbuka akhirnya, kalau dulu kan ini ada semacam shifting interest. Kalau dulu yang seolah-olah mengejar untuk bertemu itu Pak Prabowo. Kepentingannya banyak untuk menciptakan stabilitas pemerintahan, kekuasaan baru yang sedang berjalan. Tetapi sekarang ini terjadi pergeseran kepentingan yang membutuhkan untuk bertemu adalah teman-teman PDIP. Karena apa? Ada sebuah dinamika yang tampaknya betul-betul diantisipasi dan coba dimitigasi. Ada kekuatan yang kemarin disampaikan oleh Bu Mega yang akan mengawut-awut kekuatan internal itu. Dan saya pikir level Mas Hasto itu cukup strategik. Dia adalah pintu utama yang bisa langsung masuk ke dalam jantung kekuasaan di PDIP, yaitu Bu Mega. Karena kita tahu sendiri Mas Hasto adalah seorang sekjen, sekaligus juga ideolog, dan juga memiliki pengaruh yang sangat kuat, signifikan, sangat kuat dalam konteks struktur maupun kepada pengambilan keputusan strategis di Bu Megawati. Baik Pak. Penasaran juga tuh Pak, ada soal dokumen dan tadi video itu. Kalau nggak mungkin kan, nggak didaftarkan sampai notarial akte. Itu ada. Itu yang aku bilang. Kapan? Waduh. Nanti ibu kita nanti dia apa? Diundang. Iya dong. Nih, kita nanti kalau Hasto itu sebagai laki-laki sejati, apa yang diucapkan langsung dilaksanakan, bukan hanya membuat kegaduhan, lalu membiarkan kegaduhan ini menjadi perdebatan di masyarakat. Ya kalau memang ada ya, langsung keluarkan. Kenapa harus menunggu? Kenapa? Apakah itu bagian dari barter supaya dia tidak ditangkap atau ditahan misalnya? Itu kan pemikiran orang nih. Nih begini Pak Bang Ruhut ya. Ketika beliau tersangka, tiba-tiba beliau mengatakan akan mengeluarkan video ya. Nah dari pernyataan ini aja sudah memperlihatkan bahwa dalam tanda kutip kekerdilan Pak Hasto. Kenapa? Semua yang Pak Hasto sampaikan selama ini bahwa kita harus menaati hukum dan bla 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 itu hilang ketika dia menyimpan video itu. Artinya kan apa? Artinya ini orang akan berpikir ini kebiasaan dia nih, ya. Kalau waktu berkuasa kalau ada apa-apa, gue buka nih, diancam dengan itu. Ini kan pikiran orang nih akhirnya begitu. Kedua,
ini akan jadi masalah baru. Kenapa? Kok udah tahu itu ada video kejahatan kok disimpan gitu ya? Jadi kalau memang Pak Hasto laki-laki, ya buka aja. Saya tunggu besok dia bukanya. Baik, Pak Ruhut. Kenapa kok disimpan, nggak dibuka aja? Kenapa bahkan tidak diserahkan aja langsung ke KPK kalau memang itu adalah dokumen dan video skandal pejabat? Barang itu ada, Bang. Jadi Abang nggak usah khawatir. Itu bahasa dan mengeluarkan pengecut itu. statement yang dianggap pengecut. Nah, itu bahasa pengecut. Ya. Kalau dia berani, ketika dia udah sampaikan, itu harus dilaksanakan. Itu selain sebagai politisi pengecut, ya itu bukan laki-laki Kalau gitu juga. pertanyaan saya kemudian, kapan itu akan dikeluarkan menurut Anda? Ya harusnya dikeluarkan saja kalau memang udah punya. Jangan pakai beralasan dititip sana, titip sini. Itu kan kayak bocah gitu ya. Itu seninya berpolitik katanya. Enggak ada, itu enggak ada seni politik itu. Itu pengecut. Itu kalau pengecut itu beralasan selalu ini bagian dari seni politik, itu enggak ada. Kita berpolitik itu bukan harus setelah lempar batu langsung bunyi tangan, kan begitu sebenarnya ini kan. Setelah dia lempar, terjadi kekacauan, dia pura-pura kemana-mana. Ini sebenarnya ada apa enggak? Saya tantang Hasto untuk besok keluarkan videonya. Jadi jangan jadi politisi pengecut, laki-laki pengecut yang hanya habis lempar sesuatu langsung dia kabur gitu. Nah ini yang terjadi sekarang. Nah, kalau gitu saya ingin tegaskan, apakah mungkin, pertanyaan saya tadi ke Bang Teddy kan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya ke Abang gini, kalau misalnya ditahan, keluar nih barang. Tegas aku katakan, keluar. Tapi kami sayang rakyat. Yang menurut versinya itu adalah rahasia gitu loh. Adalah sesuatu yang oleh juru bicara PDIP Mas Guntur Romli ya, akan menggegerkan. Ya segeger apa itu kan hanya bisa terbukti until otherwise stated kan. Iya. Iya, jadi kesannya Spekulasi semua. betul. Kesannya jadi sekarang ini kayak bluffing aja, kayak gertakan, dan yang menarik itu bukan hanya ke Jokowi ininya ya, bluffingnya, tapi juga ke keluarganya. Dan dalam acara podcast dengan Abraham Samad kan Bu Koni bilang ngasih warning ke Bu Iriana. Bu Iriana, jangan santai dulu Bu, katanya. Ini nanti juga bisa kena ibu nih gitu. Nah, saya kira yang rasional ini yang mau coba diganggu melalui bluffing seperti ini. Jadi artinya ini kalau Ayu lanjutkan, padahal sprindik udah keluar loh. Tapi seolah-olah ingin mengancam, menjadi seperti bahwa kalau Ayu lanjutkan, ini bluffingnya ini akan keluar, bluffing 2 akan keluar, bluffing 3 yang terkait Ibu Riana akan keluar, gitu-gitu. Jadi harus kita lihat urusannya mau kemana nih, ke sini, ke proses penyidikan yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya sprindik di malam Natal kemarin. Walaupun kita masih harus melihat ya sampai seberapa jauh karena ini kan baru selesai tahun baru ya, artinya saya tidak tahu ada yang tahu Hasto ada di mana nggak sekarang, Pak Mas Hasto ada di mana nggak? Nah ini juga masih jadi pertanyaan ya. Ya. Jadi artinya kita tunggu aja. Ini ingat pidato Ketua Umum Ibu Megawati kan, ya kalau sampai sekjen saya ditangkap atau ditersangka saya akan datang. Itu konteksnya gimana sih Mas? Konteksnya mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar tidak bermain-main dengan hukum. Karena apa? Kalau hukum tidak lagi bisa melindungi orang per orang, maka tunggu saatnya sebagai sebuah bangsa kita akan rusak, Pak. Betul nggak? Emang belum? Oh, ya kan ini warning. Ya belum apa tidak kan nanti persepsi itu sama kayak OCCRP. Jadi itu cara Ibu Mega sebagai ibu bangsa ngingetin, please deh jangan main-main dengan hukum. Karena kalau sebuah bangsa mau dirusak, rusak dulu hukumnya, berantakan. No trust, public disobedient, civil disobedient. Kan kacau, Pak. Akhirnya memasang foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di gedung Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hal itu diketahui dalam acara HUT ke-52 PDI Perjuangan pada Jumat 10 Januari. Adapun acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, hingga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Dalam tayangan video PDI Perjuangan, terlihat partai berlogo banteng itu sudah memasang foto putra Joko Widodo di aula utama sekolah partai. Terlihat di samping kanan terdapat foto Presiden RI Prabowo Subianto. Sebelumnya pada 4 Desember lalu, PDIP belum mau memasang foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Padahal Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Prinsipnya kami semua ini yakin, optimis gitu. Bagaimana kita menghadapi permohonan atau gugatan daripada seorang tersangka mengajukan praper, kemudian kami pesimis
Enggak dong, kami semuanya optimis, kami yakin. Ya, kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita punya tim, yaitu ibarat kata ini pembuktian secara formil kita sudah siapkan. Gitu. Apalagi kalau kemudian tuntutannya atau masuknya kepada yang material juga, misalkan hakim tunggalnya minta pun juga kami akan siapkan. Tapi pra peradilan kan urusannya hanya terkait masalah administrasi atau Tersangka Bu Kony bersuara cukup keras dan mengatakan bahwa ada bukti yang dititipkan oleh Mas Hasto kepada Bu Kony. Bisa dijelaskan seberapa kuat sebetulnya bukti yang diberikan oleh Mas Hasto kepada Bu Kony? Begini, pertama mesti dikoreksi, kata-kata itu bukan bukti. Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Oke. Saya lebihkan, saya kurangi. Dan saya bilang dokumen ya, artinya saya tidak bilang saya pegang video, saya tidak bilang saya pegang foto. Kenapa ini bisa saya sampaikan? Karena tidak lama dari saya bicara itu, kemudian beredarlah video-video atau apapun lah kepada saya terkait kasus terong Ibu Iriana. Oke, dan banyak sekali YouTube itu mengarahkan seolah-olah karena saya bilang itu, maka kemudian ancaman saya terkait Ibu Iriana adalah terkait terong itu. Saya adalah orang yang sama sekali tidak mengurusi hidup pribadi orang. Oke. Karena saya sudah mengalami bagaimana ketika saya bersuara keras sejak Gibran kasus MK, itu suara saya terkeras kepada negara adalah ketika MK diacak-acak. Saya itu orang yang nggak pernah turun ke jalan. Hari itu saya turun ke depan istana. Apa yang dapat saya dapatkan adalah kasus file militer saya yang menjadi rahasia pengadilan militer itu tentang urusan rumah tangga itu bisa dipublish keluar dan dipakai untuk alat mendiskreditkan. Oke. Makanya saya paling benci hal-hal seperti itu dan saya ulangi sekali lagi yang saya pegang adalah dokumen. Dokumen. Oke. Nah, ya. Yang kedua, ketika saya menerima dokumen sudah pasti saya bukan orang bodoh dan Pak Hasto juga orang pinter kan. Kami tidak bisa menerima begitu saja. Pasti ada perjanjian antara kami bahwa saya hanya sekedar dititipi. Sehingga hak untuk mengeluarkan, mengedarkan, memindah tangankan, mentransfer, dan lain dan sebangsanya, itu hanya ada di tangan Pak Hasto Kristianto sebagai pemilik dokumen. Tapi menariknya dari sini adalah begini. Ketika saya baru menyebut begitu, perhatikan misalnya salah satu Twitter kakak Akbar Faisal. Beberapa hari lalu ya, 2 hari lalu. Dia bilang cuma satu kalimat aja, 32 dokumen. Saya langsung telepon Mas Hasto, apa sih nih 32 dokumen? Gitu kan, maksudnya Pak Akbar Faisal apa? Ternyata memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang kepada Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali mengejar-ngejar Bu Kony kalau cinta NKRI ini buka gitu kan. Satu, saya bukan pemilik. Yang kedua, ketika kita membuka sebuah rahasia negara, kita ini ya, di sini kan yang dokumen itu 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Remhanas. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen di Sesko TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Sesko TNI. Oke? Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa berbahaya atau tidak dan bagaimana kita harus menghandle. Sehingga saya sampaikan, saya itu berkoordinasi dengan aparat yang saya sebut aparat merah putih, baik dari polisi maupun dari TNI. Karena saya bilang ada juga banyak aparat yang tidak merah putih. Mungkin orang bedanya parcok lah dan lain-lain. Saya sebutnya antara merah putih atau tidak. Ini semuanya saya harus sebutkan karena begini, masalah dokumen menurut saya itu hanya akan keluar ketika dalam beberapa kasus partai yang oposisi kita, oke lah kita nggak menggunakan oposisi. Tapi saya melihat begini, PDIP ini sekarang dianggap seperti seolah-olah sedang dibentuk menjadi partai musuh bersama. Aneh sekali. Padahal ketika tadi disampaikan ya oleh bahwa saat itu sebenarnya dalam expose pun diajukan penetapan tersangkanya bukan cuma Harun Masiku, tapi juga Hasto. Jadi nama Hasto itu memang harusnya diekspos juga pada disampaikan diekspos. Cuman waktu itu pimpinan nggak setuju. Siapa yang nggak setuju? Berapa persen Harun Masiku ini bisa ditangkap? Pastinya Harun Masiku akan segera ditangkap. Ya mungkin 95 lah gitu ya. 95% Anda yakin? Saya yakin akan segera ditangkap. 3 kata untuk Harun Masiku. Menyerahkan diri. Segera menyerahkan diri. Segera menyerahkan diri. Pak Hasto adalah representasi orang yang menolak tunduk pada kekuasaan saat ini. Lalu orang tanya, itu sih bisa-bisa Patra aja karena dia kuasa hukumnya, ya kan? Nah, oleh karena itu saya mau ceritakan dulu secara kronologis terkait perkara yang abang bilang tadi Harun Masiku.
Apa sih perkara Harun Masiku ini? Perkara sederhana kok. Ya. Suap. Ya. Ya. Jadi Harun Masiku ditersangkakan karena dia menyuap anggota KPU supaya bisa PAW. Kan itu aja ceritanya. Enggak itu aja. Lah kalau begitu pertanyaannya, apakah terkait dengan suap ini sudah diadili, sudah diputus? Sudah ada 2 putusan inkrah, ya. Makanya saya bilang tadi, ya, sudah ada 2 putusan inkrah, bahkan terdakwanya Pak Wahyu, Pak Tio itu sudah bebas, Bang. Di dalam persidangan itu sudah dipanggil saksi-saksi, sudah dipanggil juga ahli, sudah diajukan alat bukti 184 KUHP, tidak ada keterkaitan Pak Hasto dengan suap yang dilakukan oleh Harun Masiku. Pak Hasto adalah representasi orang yang menolak tunduk pada kekuasaan saat ini. Bu Ripka Ciptaning, kader PDIP, menyindir dan menghina Pak Jokowi. Hati-hati, tadi Bung Wilson bilang, ini neo orba. Sudah mau muncul lagi. Maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi. Setuju? Padahal Pak Hasto udah wanti-wanti, jangan sebut nama. Sekarang juga begitu, jangan sebut nama, soal nanti ada yang ketelapasan. Jokowi kapitalis, ya jangan salahin kita. Namanya masa ya kan, kita kan biasa aja suka nakal-nakal dikit. Aduh, Bu Ripka Ciptaning, anggota DPR sekaligus kader PDIP, ketua DPP PDIP lagi. Ya, dan sejumlah kader-kader PDIP kok nggak move on gitu, kayaknya masih ada luka mendalam, masih ada rasa kesal dengan Presiden Jokowi kita tercinta, ya, sampai bilang mari kita lawan Pak Jokowi. Ngapain Pak Presiden kita tercinta dilawan, ngapain? Hah? Yang dilawan itu bandit dilawan, penjahat, siapa lagi, orang yang jahat, koruptor tuh dilawan. Ya, kalau Presiden Jokowi yang memperjuangkan saham Freeport sampai kita sekarang menguasai, ya kan, memperjuangkan tanah Papua, sangat peduli dengan tanah Papua. Terus juga Presiden Jokowi sangat peduli terhadap infrastruktur Indonesia. Sekarang Indonesia disegani di dunia, itu semua karena Pak Jokowi. Kok kita lawan gitu loh, Bu Ripka? Maksudnya apa ini? Dan yang saya dengar kawan-kawan, Bu Ripka Ciptaning ini tidak lolos lagi di pemilu tahun 2024 kemarin. Berarti sebentar lagi Bu Ripka ini tidak menjadi anggota DPR lagi. Ya, dan saya nggak heran karena apa ya, kalimat-kalimatnya pun sepertinya memecah gitu, tidak menjaga kesejukan di masyarakat. Contohnya dia bilang Pak Jokowi lupa minum obat. Terus dia bilang Pak Jokowi suruh ketemu dia agar normal kembali. Emang selama ini Pak Presiden Jokowi kita tidak normal gitu? Gitu Bu Ripka? Hah? Ya kan? Dan juga katanya ada titik-titik kapitalis dan segala macam lah tadi. Aduh, itu menurut saya kata-kata kalimat-kalimat yang tidak perlu gitu. Harusnya sebagai anggota DPR, pejabat negara harusnya bisa menjaga kesejukan yang ada di masyarakat. Menjaga masyarakat tetap adem ayem, kan begitu. Apalagi sebentar lagi pilkada. Aduh, gimana menurut kawan-kawan? Apakah menurut kawan? Jadi saya harus kembali lagi ke satu flashback daripada bagaimana yang saya ikuti, saya dampingi, saya bersama terhadap Mas Jokowi ini. Dia bahkan terkesan sama saya terlalu menempatkan dirinya sebagai abdi dalam. Misalnya waktu awal-awal dia jadi presiden, asal ngomong dengan saya, Mas, yang ini kenapa nggak dilakukan? Wah, saya tanya ibu dulu. Mas, kenapa begini? Saya tanya ibu dulu. Bahkan pernah beberapa kali saya tanda kutip mengajari dia melawan Ibu Mega untuk tidak semua diikuti, gitu loh. Sampai ke situ saya. Jadi ambil satu contoh, Luhut Panjaitan, dia minta tolong ke saya, menanyakan, mempermasalahkan dengan Presiden Jokowi kenapa dia tidak masuk kabinet 2014. Ya, Jokowi mengatakan Ibu Mega nggak setuju. Gitu.
Oh, saya bilang, saya ajari dia, saya lawan supaya dia lawan, berargu. Iya. Saya bilang, Mas Jokowi, Megawati itu pernah jadi presiden. Iya. Dia tahu hak prerogatif. Dan dia juga sangat menghormati hak prerogatifnya Mas. Jadi omongan dia menolak itu omongan basa-basi itu. Sekaligus mencoba aja. Oh begitu? Iya, gue bilang. Iya. Jadi saya harus kembali lagi. Anda tahu, Anda pernah menafsirkan Jokowi dikritik ini dikata-katain gitu. Kan ada yang ngatain Jokowi tapi dia diam saja. Nah, apakah dia itu karena orang mulia? Apakah itu karena dia orang yang sabar hatinya? Yang begitu besar? Bukan, Bung. Karena itu yang penting dia nggak dengerin itu, terserah lu mau ngomong apa. Yang penting gue mau menjadikan anak gue ini dari wali kota menjadi wapres. Sudah jadi wapres dikatain apa saja, nggak peduli. Yang penting anak gue jadi ketua partai. Ketua partai yang penting lu mau ngatain gue nggak apa-apa, yang penting anak gue ini nanti jadi gubernur dan seterusnya. Apa yang terjadi, Bung? Mass criticism itu tidak ketemu dengan suara. Karena kritikan massa atau kritikan elit, bisa saja kritikan massa maupun elit itu tidak pernah didengar, Bung. Jadi kritik bukan bagian dari kekuatan demokrasi yang membuat pemimpin belajar dari sana. Pemimpin membuta tulikan dirinya, sumum bubngum yumfahum layar ji'un. Pemimpin itu membuat dirinya buta, membuat dirinya tuli, membuat dirinya tidak mendengar, tidak peduli apapun. Pemimpin membuat dirinya jadi batu, tidak dengar apa-apa. Yang penting kepala batu itu mencapai apa yang dia targetkan. Targetnya itu Jokowi dikritik, diem. Wah, bukan karena orang mulia, Bung. Semua orang kan menganggap, wah Jokowi itu hebat, dikritik sabar sekali. Oh enggak, itu Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.